Riyadhus Shalihin pada bab tentang memuliakan para ulama, memuliakan orang yang lebih tua, juga memuliakan orang-orang yang memiliki jabatan ataupun status sosial lainnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu taala anhum, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana." Bukanlah termasuk dari golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kita. Islam itu agama penuh kasih sayang. Maka kita sering mendengar jargon wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali membawa rahmat kasih sayang untuk segenap alam. Jadi kalau bicaranya untuk segenap alam, yang dikasih sayangi, yang diberikan rahmat dengan kehadiran baginda Rasul, bukan hanya manusia, bukan hanya manusia dewasa, tapi termasuk anak-anak kecil, termasuk juga hewan, termasuk juga tumbuhan, termasuk juga makhluk-makhluk Allah lainnya. Maka kalau dengan makhluk Allah seperti tumbuhan, kita mengenal akhlak yang namanya syafaqah dan himayah. Bagaimana kita dianjurkan untuk melestarikan, tidak diminta dan diperintahkan untuk menebang pepohonan kalau tidak ada perlunya, memelihara, menjaga, merawat, melestarikan. Dan juga kita diperintahkan untuk berkasih sayang kepada para hewan, termasuk hewan-hewan yang akan kita sembelih pun. Kata baginda Rasul, fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Terhadap binatang-binatang sembelihan yang memang jelas-jelas ingin kita matikan, perbaiki, perbagus cara menyembelihnya. Fal yuhidda fal yurihda bihatahu, goloknya tajemin, cara ngerubuhinnya juga hati-hati. Jangan seradak serunduk, jangan disiksa dulu. Sudah rebah itu hewan, pastikan golok yang akan menyembelih itu golok yang super tajam. Supaya apa? Supaya mempercepat kematiannya. Karena walaupun dia tidak punya akal pikiran, tapi tetap punya rasa. Disembelih itu sakit. Jangan kata disembelih leher kita, ujung tangan kita kena pisau aja pedih banget. Apalagi ini lehernya digorok. Perbagus cara menyembelihnya. Jangan disiksa hewan. Pastikan golok-goloknya tajam. Kalau perlu para penyembelih, golok jangan 1, 7. Tajamin semuanya. Yang dipakai atu ya beda urusan. Ya mohon maaf, saya kan biasa motong. Itu kalau kita mau masuk hari Idul Adha, tuh golok saya masuk ke tukang asahan karena saya nggak bisa ngasah. Ada 7-7-7-nya saya asah. Ntar giliran hari H yang dipakai 2 kadang-kadang, yang dipakai paling banyak 3.
Tapi untuk memastikan hewan itu tidak tersiksa dengan sembelihan kita tajemin, cepetin. Maka kudu belajar, dan kudu juga kita yang udah punya ilmu ajarin. Karena suatu saat kita bakal gak ada tenaga. Suatu saat kita bakal berpulang. Menyembelih hewan itu syariat agama, harus diberikan pengalaman, arahan kepada orang-orang yang mungkin menjadi penerus kita di kemudian hari. Ya mohon maaf ya, di Masjid Al-Istiqomah itu kalau yang mau belajar motong silakan ada di belakang saya bilang, tapi kambing dulu, sapi belakangan karena gede. Ayo anak muda, orang tua terutama yang memang berkorban motong. Gak bisa Pak Ustadz, sini motong. Ini pakai golong saya yang tajam. Pegangin, mau motong sendiri, saya arahin atau pegangin dulu Pak Ustadz, pegangin. Itu ada beberapa orang, pertama saya pegangin, terus saya liatin. Tahun depannya udah beres, motong kambing, alhamdulillah, nerosin masuk. Ini ilmu syariat yang perlu dipraktekin. Kita kan jarang bikin pelatihan memotong hewan kurban, sekalinya pun ada gak ngikut, betul ya? Betul. Maka biasakan mereka, ayo biasain. Kalau nggak dibiasain, entar ente sakit, ente gak ada, ente ada keperluan siapa? Memotong bukan sekedar mematikan hewan, tapi ada tuntunan syariat di situ. Kebutuhan-kebutuhan syariat yang harus dipenuhi, harus terputusnya hukum. Ini urat nih, hewan ada 3, hukum, mati, autan. Yang wajib putus hukum. Yang 2 nggak putus nggak apa-apa. Maka kalau dia bilang belum putus tuh belum putus. Tapi kalau hukumnya sudah putus, selesai urusan penyembelihan. Tapi ente tahu nggak yang namanya hukum yang mana? Mana mati, mana autan? Ayo praktekin. Di sini juga begitu. Silakan. Setoyon, pengalam. Siapa yang emang itu? Pegang golok. Ayo diajarin. Saya ajarin. Pertama apa? Kita kan terlalu capek-capek banget entar. Kalau mohon maaf 25-30 kambing, sapi sampai 12 mulu, kita semua yang megang lenger. Enak, ayo potong. Saya belum bisa potong, nanti pakai golok saya. Pegangin, ayo, dorongin, saya dorongin. Tuh, gitu. Tahun depan coba sendiri, saya liatin, ayo saya dampingin. Atas, bawah, atas, cukup, udah. Tahun depan lagi beres. Kapan lagi? Perlu trik entar. Kalau udah dia udah bisa, kasih tahu. Ya saya punya golok sendiri. Kalau perlu kita yang modalin ini pakai golok gue, pakai. Gitu. Buat hewan yang bakal kita sembelih aja, kudu bagus akhlaknya. Bagaimana kepada manusia? Maka terapi orang yang gak sayang sama yang kecil, bukan golongan kami. Islam gak ngajarin bengis. Islam gak ngajarin kejam. Islam ngajarinnya santun, sopan, welas asih, kasih sayang terhadap anak-anak kecil, baik anak kita, cucu kita atau bukan. Anak-anak jangan diomelin mulu, jangan dibentakin mulu. Masjid nih, kan suka banyak anak kecilnya ya. Banyak ya. Kan ada juga yang ngeselin tuh bocah. Ada kan? Kasih tahu yang rada alusan dikit. Jangan kita bentak. Berisik banget kalau berisik di masjid dah udah. Pulang sono. Ini beneran pulang. Berangkat dari rumahnya, izin sama orang tuanya ke masjid tuh. Nyampe jalanan, gak ada.
jangan ke masjid dah, mending kita nongkrong. Di masjid kita diomelin, di masjid kita dimarah-marahin. Tuh. Makanya kalau tuh bocah ke masjid, orang tuanya dampingin. Klop tuh. Ini bocahnya doang ke masjid. Bapaknya kagak. Dia usut. Tuh anak ngumpul seturuannya. Beres sudah. Lagi sholat ngobrol. Sholat gak boleh ngobrol. Berusin. Jangan udah diam. Sholat. Ntar dia main dorong sono. Dorong sini. Ya saya kan pernah kecil juga. Pernah ngerasain tuh masa-masa itu tuh. Masa-masa kita sholat dorong kanan, dorong kiri, pernah nggak gitu? Kadang kita sholat colek yang di depan, mau sujud tuh kita colek aja. Kita yang di depan kita colek gituin kaki. Itu kan memang masa-masa anak kecil. Kalau ada yang dampingin, aman tuh. Jangan diomelin mulu. Benerin harus, nasihatin wajib, arahin perlu, tapi caranya biar benar. Ingetin mereka ini masjid, jangan sampai nama lapangan. Sebelum masuk masjid udah dulu cuci kaki dulu. Jangan dari mana-mana langsung masuk ke dalam masjid. Masjid udah cakep, ngerinya najisnya. Tuh bocah sore main bola. Kita nggak ada lapangan, main bolanya pinggir jalan. Kalau main bola nyeker apa pakai sendal? Nyeker kan? Nyeker, injek kayak kucing segala macam. Habis dia main bola dengan azan, langsung ke masjid, nggak pakai wudu lagi, masuk dalam masjid, karena najisnya nanti. Arahin, bilangin, contohin, tapi bil hikmah wal mau'izatil hasanah.